khusus. Dan Kak Andi sudah siap untuk berkisah? Insya Allah. Baik, kita langsung mulai Kak Tara dalam berkisah di panggung juara. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of trick fuck on it. Sahabat kecil MG, sudah siap menyimak cerita dan kisah inspiratif bersama kakak-kakak dari persaudaraan pencerita Muslim Indonesia. Yuk, disimak ya. Oke adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan berkisah tentang Luqman dan anaknya. Jadi kisah Luqman dan anaknya ini diabadikan seperti yang tadi kita sudah baca dalam Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai ke-14-nya, yang bagaimana Luqman ini bukan seorang nabi ataupun ada yang berpendapat nabi, tetapi Luqman ini kata-katanya menjadi ibroh bagi kita semuanya. Bagaimana kisah Luqman ini? Maka dengarkanlah surat cinta Allah kepada kita dengan salah satu kisahnya Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Luqman Al-Hakim ini teman-teman adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran. Tepatnya surat Luqman 31 dalam ayat yang ke-12 hingga ke-19-nya. Luqman Hakim ini namanya mendunia karena nasihat-nasihat kepada anaknya teman-teman. Bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqo bin Sa'dun. Sedang mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Mengenai Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Riwayat yang lain menyebutkan ia adalah orang dengan ciri fisik bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Luqman Hakim ini memiliki keistimewaan loh, yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah, ilmu yang sangat berguna bagi kepribadian manusia. Ilmu ini pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Quran surat Luqman ayat ke-12. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Luqman ini berawal dari keinginan Luqman memberitahu anaknya mengenai sebuah hikmah. Sebuah hikmah bagaimana tentang sikap kita menghadapi pendapat-pendapat atau komentar-komentar dari orang lain. Kalau bahasa gaulnya sekarang, komentar-komentar dari netizen. Kisah ini dimulai ketika Luqman ingin memberikan nasihat kepada anaknya berupa praktek. Jadi nasihat ini kadang berupa perkataan, tetapi hari ini berupa praktek. Di dalam Al-Quran perkataan-perkataan yang merupakan diabadikan dalam firman Allah. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Luqman mempraktekkan apa yang ingin diberikan kepada anaknya berupa hikmah itu. Kisahnya bermulai suatu ketika Luqman mengajak anaknya. Wahai anakku, kemarilah. Ada apa ayah? Aku ingin mengajak engkau berkeliling kota menggunakan seekor keledai. Jadi yang dibawa keledai teman-teman. Pada waktu melakukan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria yang berjalan di sana. Lalu mengatakan, "Hei, bapak anak, kamu ini gimana? Masa bawa keledai kok nggak dinaikin?" Lalu anaknya bilang kepada ayahnya, "Wahai ayah, ayah naik aja ke atas keledai. Ayah naik saja ke atas keledai." "Baiklah anakku, aku tak naik aja." "Lalu kamu di mana?" "Aku biar jalan mengiringi ayah." Ketika mereka melakukan perjalanan berikutnya, akhirnya ada seorang yang berkata lagi. Jadi di sini ada yang mengatakan berkumpulan pasar, ada yang mengatakan orang-orang yang sedang lewat, atau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya ketika mereka berjalan, mereka berkata-kata. Di perjalanan berikutnya teman-teman, lalu Luqman dan anaknya ini dapat komen lagi. Lihat itu, ada apa? Itu loh, masa ada ayah kok nggak berperi kemanusiaan? Kenapa? Masa anaknya yang masih kecil kok suruh nuntun? Jadi teman-teman, ini yang naik tadi ayahnya dulu ya. Jadi yang naik ayahnya dulu, yang komen bilang, itu masa ada ayahnya naik ke atas, enak di bawah nuntun. Nggak kasihan itu si ayahnya itu sama anaknya.
Akhirnya mendengar itu, Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kau saja yang naik, biar ayah yang nuntun keledainya." Singkat cerita, mereka berjalan, melakukan perjalanan, sampailah di sebuah tempat lagi. Ada yang kritik nggak teman-teman kira-kira? Nah, ternyata Masya Allah, ada lagi orang yang berkata-kata, lihat itu, lihat itu. Ada apa, ada apa? Itu ada seorang anak yang nggak sopan sama ayahnya. Kenapa? Masa itu anaknya enak-enak naik di atas keledainya, sedangkan ayahnya malah kasihan nuntun ke anaknya dan keledainya, padahal anaknya masih sehat, masih kuat. Itu dasar anaknya itu tidak tahu sopan santun, kalau bahasa kita seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita apa yang terjadi, Luqman dan anaknya bilang, "Wahai ayah, ini gimana seperti ini? Wahai anakku, bagaimana kalau kita naik keledainya ini bersama-sama?" "Baiklah ayah, aku akan naik ke atas keledainya." Jadi anak ini dan ayahnya akhirnya naik di atas keledai tersebut. Singkat cerita mereka melakukan perjalanan lagi. Teman-teman, saya mau tanya, ada nggak yang berkata-kata lagi? Ternyata teman-teman, masih ada lagi yang berkata-kata. Ketika mereka sampai di tempat berikutnya, mereka mendengarkan sesuatu yang luar biasa. "Ya teman-teman, ada apa? Itu lihat, ada 2 orang yang tidak berperi kehewanan." Masya Allah. Ini tidak berperi, pertama mungkin tidak berperi kebapaan, kedua tidak berperi ke anak, ini tidak berperi kehewanan. Jadi alasannya macam-macam teman-teman. Itu lihat ada bapak dan anak yang tidak berperi kehewanan. Kenapa? Masa keledai yang kecil seperti itu kok dinaikin 2 orang? Itu enggak kasihan apa ya? Ini seperti itu teman-teman. Kalau dulu ketika saya kecil, saya Kak Andi dapat cerita dari ibu Kak Andi. Jadi Kak Andi diceritain oleh ibu Kak Andi setiap hari Kamis sama hari Ahad. Di hari itu salah satu cerita ini, ceritanya ada tambahannya. Jadi ini bukan dari cerita yang Kak Andi dapat, tetapi tambahannya sampai Luqman dan anaknya menggendong keledainya. Akhirnya mereka melakukan perjalanan di kota berikutnya, sampai orang-orang menyebutkan, "Itu siapa? Ada orang yang gila, ada orang gila." Kenapa? Keledainya digendong oleh Luqman dan anaknya. Itu kisah tambahannya yang ini Kak Andi tidak temukan, tetapi ketika Kak Andi kecil, Kak Andi ceritain sampai seperti itunya. Mungkin sampai pengen melakukan berbagai macam cara, ini ditunjukkan sampai seperti Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa yang ingin Kak Andi sampaikan dalam kisah ini? Ini hikmah yang ketika Kak Andi kecil diceritakan ini Kak Andi pegang sampai Kak Andi besar. Yang ini membuat Kak Andi jadi lebih kuat ketika menghadapi pendapat-pendapat yang Kak Andi dapat dari orang lain. Bagaimana ketika itu Luqman pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tahukah engkau kenapa ayah melakukan hal ini?" Luqman ingin menyampaikan kepada anaknya bahwasannya apapun yang kita lakukan pasti akan ada yang berkomentar. Entah itu komentar yang baik atau komentar yang buruk, tergantung dari si pelaku tersebut. Kemudian apa yang harus kita lakukan mendengar komentar-komentar itu? Yakinlah bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu haruslah baik. Maka ketika perbuatan itu baik, kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir dengan komentar-komentar yang banyak. Karena perbuatan baik saja dikomentari, apalagi perbuatan yang buruk. Perbuatan baik saja dikomentari dengan keburukan-keburukan yang mereka anggap buruk menurut pandangan mereka, apalagi perbuatan yang jelas keburukannya. Kita akan merasa nyaman ketika kita melakukan perbuatan baik, ada orang yang mencela. Kita berpikir saja, orang yang mencela mungkin belum tahu, tetapi orang yang memuji mereka mengerti tentang apa yang kita lakukan, dan kita khusnudon saja, pasti ada kebaikan-kebaikan dan hikmah dari orang-orang yang mencela tadi. Bahkan ada hikmah dari orang-orang yang mencela tadi karena mereka lebih tahu keburukan kita daripada diri kita sendiri. Kadang kita nggak nampak. Jadi gajah di pelupuk mata itu nggak nampak, tetapi jarum di ujung lautan yang kecemplung itu atau dijerami nampak. Itu kan harusnya enggak ya. Gajahnya harusnya yang nampak. Jadi kadang kita melihat diri kita sendiri nggak nampak, kita butuh orang-orang yang mungkin mencela tadi. Kisah Luqmannya seperti itu teman-teman. Semoga menjadi hikmah bagi kita semuanya untuk kita lebih
kuat lagi menghadapi komentar-komentar tadi. Jangan putus asa dan tetap semangat untuk kita berbuat kebaikan. Asal niatnya baik, caranya baik, insya Allah akhirnya nanti atas izin Allah akan diberikan kebaikan-kebaikan setelahnya, insya Allah. Demikian Kak Konita dan Kak Tara. Masya Allah, langsung adem ini Kak Andi, Masya Allah. Ternyata memang harus betul-betul paham Kak Tara ya, yang dilakukan ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan tidak perlu risau begitu ya sama kerjaan di komentar-komentar teman-teman atau komentar orang lain. Kalau misalkan seperti Andi sudah melakukan yang benar gitu ya. Setuju, insya Allah kita akan simak lagi nanti ya. Sahabat MK, silakan bagi sahabat kecil MK yang punya pertanyaan kepada Kak Andi begitu, bisa disampaikan di 081578600923 atau ingin langsung telepon begitu ya dengan Kak Andi di sini juga boleh di 0274884220. Mantap Kak Andi, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Saya nitip Rayan. Nitip Rayan itu utara pabrik madu Kismo. Dekat UMB berarti ya? Kayak. Nah, dekat UMB. Kalau dekat lagi PGRI, Universitas PGRI. Iya. Selatan. Assalamualaikum, Andi Air channel manfaat. Manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Jangan lupa subscribe, like,